Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika dari Universitas Komputer Indonesia di Bandung. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan sedikit menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan model EOQ Quantity Discount. Dengan kelompok saya yang terdiri dari Seno Ramadhani dan juga Iqbal Trikaryandi. Oke ya, mungkin kalian semua masih mendengar bahwa model EOQ Quantity Discount itu sedikit asing ya. Oke, di sini ada sedikit pengertiannya mengenai model EOQ Quantity Discount, yaitu suatu metode pengendalian persediaan dengan memperhatikan jumlah pemesanan yang ekonomis. Jadi si EOQ ini merupakan salah satu metode dalam Material Requirement Planning yang bisa diterapkan apabila kita memiliki anggapan-anggapan seperti di bawah ini. Yang pertama itu adalah permintaan produk selalu konstan, harga per unit produk juga selalu konstan, biaya simpan per unit per tahunnya itu konstan, biaya pemesanan selalu konstan, lead time pemesanan barang selalu konstan, dan tidak terjadi pemesanan kembali yang disebabkan karena kekurangan pengiriman. Dan di sini adalah rumus dari EOQ, yaitu di mana Q ya sama dengan akar pangkat 2 atau akar kuadrat 2 ds per H, dimana untuk mendapatkan H ini kita bisa ganti dengan I dikali P. Nah, keterangan di sini dijelaskan bahwa D maksudnya itu adalah permintaan tahunan, atau D itu diambil dari kata demands yang artinya permintaan tahunan. H itu biaya penyimpanan unit barang per tahun, sedangkan S-nya itu biaya pemesanan untuk setiap pesanan. Q-nya itu merupakan jumlah barang optimum atau bisa dibilang quantity ya, disebutnya. I itu dinyatakan sebagai persentase, sedangkan P atau price adalah harga pembelian per unitnya. Nah, setelah kita sedikit mengetahui apa itu EOQ beserta rumusnya, di sini saya juga akan menjelaskan yang dinamakan quantity discount. Jadi quantity discount itu pengurangan harga yang ditawarkan kepada pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah besar, atau bisa dibilang gas satuan lah belinya, bisa dibilang ngeborong, yang merangsang mereka membeli dalam jumlah banyak. Jadi si quantity discount ini ditawarkan agar si pembeli itu cenderung membeli produk itu dalam jumlah yang banyak, belinya itu sekaligus, nggak per unit. Jadi kenapa kita harus memakai itu ya? Kita logikakan saja, jika pembeli membeli barangnya sekaligus atau banyak ya, otomatis kan barang yang kita jual cepat habis kan, kita cepat untung juga kan, ya seperti itulah. Jika quantity discount sering ditawarkan, seorang pembeli harus membandingkan potensi keuntungan yang diperoleh dari penurunan harga dan jumlah pemesanan yang lebih sedikit. Ini sebagai akibat pembelian dalam jumlah besar dengan meningkatnya biaya gudang yang disebabkan rata-rata pembelian yang meningkat. Maksudnya rata-rata persediaan yang meningkat. Dengan adanya masalah tersebut, kita bisa menggunakan model quantity discount. Jadi nih ya, misalnya kalian itu sebagai produsen di gudang itu jadi terlalu banyak stok yang belum terjual. Sedangkan jika kita menurunkan harganya, otomatis keuntungan kita menurun. Jika kita misalnya menurunkan harga per unitnya misalnya. Nah, dengan adanya quantity discount tersebut,
kita bisa menjual barang lebih banyak dengan meminimalisir kerugian yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Dan untuk quantity discount sendiri juga ada dua jenis, yaitu yang pertama cumulative quantity discount. Ini berlaku untuk pembelian lebih dari periode yang diberikan, misalnya 1 tahun, atau diskon biasanya naik seiring dengan peningkatan jumlah pembelian. Jadi bisa dibilang si kumulatif diskon ini berlaku saat kita tuh membelinya banyak gitu. Jadi di saat kita membeli satuan, harganya itu misal 5.000 ya satuannya itu. Dan saat kita membeli barang 10, di mana yang harganya harusnya 50.000, bisa dipotong misalnya dengan misalnya si penjual itu memberikan diskon sekitar 10%. Nah, misalnya jika kalian memberi 50 barang, si penjual memberikan lagi diskon sebesar 20%. Nah, itu yang dimaksud dengan cumulative quantity discount. Jadi semakin banyak kalian beri barang, maka akan semakin banyak juga diskon yang kalian dapatkan. Dan untuk yang kedua ada non-cumulative quantity discount, di mana diskon ini berlaku pada pemesanan individual. Diskon ini mendorong pembeli pemesanan lebih besar, tapi tidak mengikat pembeli pada penjual setelah satu pembelian. Oke, setelah kita mengetahui beberapa pengertian tentang quantity discount, di sini pada quantity discount itu ada yang disebut dengan TC atau total count. Total count juga bisa dibilang total cost maksud saya, alias pengeluaran total. Pengeluaran total ini bisa dihitung dengan cara itu biaya pemesanan tahunan ditambah biaya penyimpanan tahunan ditambah biaya produk tahunan. Dengan rumusnya yaitu untuk biaya pemesanan tahunan, di sini ada rumus Q per 2 dikali H, di mana H tadi itu ya biaya penyimpanan unit barang per tahun, bisa diganti dengan I dikali P ditambah biaya penyimpanan tahunan dengan rumus D per Q dikali dengan PS ditambah P kali D. Dengan keterangan di sini ya D-nya permintaan tahunan atau demand, H-nya itu biaya penyimpanan barang per tahun, S biaya pemesanan untuk setiap pesanan, Q jumlah barang optimum atau quantity, P harga barang per unit atau price. Langkah demi langkah untuk menghitung EOQ menggunakan quantity discount dirangkum seperti di bawah ini ya. Pertama, kita hitung quantity untuk setiap diskonnya. Dan yang kedua, untuk setiap diskon dari quantity, jika hasilnya tidak masuk range, maka jumlah pesanan hasil Q yang memakai rumus EOQ tidak digunakan, diganti dengan nilai terkecil dari jumlah pesanan. Nanti ya, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di contoh soalnya saja. Dan yang ketiga, menghitung TC atau total cost dengan rumus EOQ dengan model quantity discounts. Dengan rumus ini maksudnya untuk mencari total cost-nya itu. Dan yang keempat, pilih nilai Q atau quantity dari total cost yang paling rendah. Ya, di sini saya ada satu kasus mengenai model EOQ quantity discount, itu di mana perusahaan EVOS memerlukan bahan baku sebanyak 5.000 unit barang per tahunnya. Biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar Rp49.000 dan inventaris yang menyangkut biaya sebagai persentase biaya I adalah 20% atau 0,2. Seorang supplier menawarkan diskon seperti pada tabel di bawah, dan yang ditanyakan atau yang dicarinya itu adalah berapa jumlah pembelian yang dapat meminimumkan biaya jika pembelian tertentu memperoleh diskon. Nah, ini tabel diskonnya ada. Di sini ada 3 varian harga, di mana yang varian pertama jika jumlah pesanannya itu 0
0 sampai 999, maka pembeli tidak mendapatkan diskon dan harga per unit itu masih tetap 5.000 untuk harga normal. Sedangkan untuk yang varian harga kedua, di mana pemesanannya itu mulai dari 1.000 sampai dengan 2.499, kita mendapatkan diskon sebesar 4%. Jadi harga per unitnya turun dari 5.000 jadi 4.850 rupiah. Dan untuk yang terakhir atau varian yang ketiga, di mana jumlah pemesanannya itu lebih banyak dari 2.500, pembeli mendapatkan diskon 5%, di mana harga per unitnya itu menjadi 4.750 rupiah. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Yang pertama, untuk menghitung alternatif 1, kuantiti 1, dimana tadi rumusnya itu adalah 2ds per H, hanya itu I kali P. 2ds 2 dikali D nya itu demand, demandnya berarti unitnya itu 5.000 unit, dikali S atau biaya pemesanannya itu dalam satu kali pesan itu sebesar 49.000 dibagi dengan H atau bisa dibilang I dikali P, dimana I nya itu kita ketahui 20% atau 0,2 ya. Dan untuk P nya alias price nya kita ngambil dari tabel yang ini, itu 5.000. Maka jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 700. Nah, setelah ini kita diharuskan untuk mencari total cost-nya, yang seperti kita disebut TC nya itu ya. Kita cari di mana si TC nya itu. Yang pertama itu Q per 2 dikali H. Q nya itu berarti hasil dari Q ini ya 700 ya, dibagi 2 dikali dengan I kali P atau H, hanya itu ya I kali P. I nya itu 0,2, si P nya itu alias price nya itu 5.000. Nah, 5.000 price nya itu ditambah D per Q dikali S. D nya tadi 5.000 per S, S nya itu maksudnya Q nya itu 700 ya dari sini, dikali dengan S atau biaya pemesanannya. Biaya pemesanan tadi itu 49.000 ya, 49.000 masukkan, kemudian ditambah D dikali P atau demand dikali price. Demandnya itu 5.000 sedangkan price nya juga 5.000. Nah, kemudian dijumlahkan dan kita mendapatkan total cost atau total biaya sebesar 25.700.000 jika kita menggunakan varian harga yang pertama. Nah, untuk varian harga yang kedua itu rumusnya sama saja, cuma kita bedakan di P nya itu, dimana untuk yang varian pertama itu P nya kan 5.000, price nya 5.000, dan untuk yang kedua P nya itu 4.850. Kita masukkan ya 4.850 ke sini, didapatkanlah hasil 710. Nah, karena si 710 ini nggak masuk atau tidak memenuhi syarat untuk masuk ke si range ininya nih, dimana nilainya itu harus antara 1.000 sampai 2.499, sedangkan hasil yang didapat adalah 710. Maka jika kondisinya seperti ini, seperti yang disebutkan pada ini nih langkah-langkahnya, jika hasilnya tidak masuk ke range, maka pesanannya itu diubah atau tidak digunakan, diganti dengan nilai terkecil dari jumlah pesanan. Terkecil jumlah pesanan untuk varian 2 itu adalah 1.000, maka kita ganti 710 ini menjadi 1.000. Jadi untuk
Q-nya itu hasil dari ininya adalah 1000 bukan 710, dikarenakan 710 ini tidak masuk ke dalam range jumlah pesanan. Kemudian kita hitung total cost-nya itu, total cost rumusnya masih sama seperti yang ini juga. Yang membedakan yaitu adalah Q-nya, karena jika yang sebelumnya Q-nya itu adalah 700, maka untuk yang ini Q-nya itu adalah, untuk yang alternatif 2 Q-nya itu adalah 1000. Jadi untuk rumus yang pertama itu Q per 2 dikali H, H-nya itu I kali P, kemudian ditambah dengan D per Q dikali dengan S, D-nya demand, Q-nya 1000 tadi ya, karena yang 710 ini nggak masuk ke dalam range jadi diganti 1000 dikali 49.000, yaitu harga pesanannya 49.000 rupiah, ditambah dengan D 5.000 unit dikali dengan P, price per unitnya, harga per unitnya, yaitu sebesar 4.850 rupiah. Maka total cost untuk alternatif yang kedua ini, varian harga yang kedua, didapatkan total cost sebesar 24.995.000 rupiah. Berbeda ya, yang ini 25 juta, yang ini turun atau lebih murah biaya itunya tuh. Nah, untuk yang alternatif ketiga atau yang varian harga terakhir, itu kita mendapatkan si price nya itu 4.750, kita ganti saja ininya, yang ini 4.850 kan, yang ini kita ganti jadi 4.750 ya. Maka didapatkan hasil 718. Nah, lagi-lagi hasilnya itu tidak masuk dalam range harga yang sudah ditentukan pada tabel. Dalam tabel itu kan harus di atas 2.500 ya, untuk varian ketiga itu. Berarti kalau di bawah 2.500 itu nggak masuk, nggak bisa. Jadi kita otomatis mengganti kepada jumlah pesanan yang terkecil seperti pada syarat yang sebelumnya disebutkan, yaitu kita ganti menjadi 2.500. Jadi untuk menghitung TC-nya kita gunakan yang 2.500 ini sebagai nilai Q. Maka kita masuk ke rumusnya, TC Q-nya itu diganti 2.500, yang sebelumnya itu kan 1.000, ini ganti 2.500, sepenuhnya sama aja. 2.500 dihasilkanlah total cost sebesar 25.098.000. Nah, yang ini naik lagi nih total costnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah mengetahui total cost dari setiap varian harga. Nah, kita lihat nih, kita diminta untuk meminimumkan biaya. Jadi kita harus mencari biaya atau total cost yang paling sedikit. Nah, dari ketiga harga ini, harga yang pertama, harga yang kedua, harga yang pertama, yang kedua, dan harga yang ketiga, total cost yang paling sedikit atau yang paling minim itu adalah yang varian harga kedua ini, yaitu sebesar 24.995.000. Maka pemesanan yang harus dibeli itu dengan harga yang kedua, yaitu 4.850 untuk per unitnya dengan kuantiti 1.000 unit, karena total biayanya itu paling sedikit atau minimal. Jadi karena kita cari yang minimalnya kan tadi, maka didapatkanlah hasilnya itu yang varian harga kedua karena pengeluarannya paling sedikit. Oke, jadi sebenarnya si model ini tuh bisa kita aplikasikan saat kita ingin berdagang, karena seperti yang kita tahu, jika dagangan cepat habis, otomatis keuntungan kepada penjual juga akan semakin cepat. Maka dari itu, untuk mengakali jumlah stok
yang banyak atau yang stok yang belum terjual itu masih banyak, kita bisa mengakali dengan metode ini, dimana jika kita membeli satuan, pembeli tidak mendapatkan diskon, tapi jika pembeliannya itu dalam jumlah yang besar, maka pembeli akan mendapatkan diskon. Seperti yang kita tahu bahwa pembeli itu kebanyakan itu pasti melirik kepada diskon yang ditawarkan penjual. Jadi meskipun misalnya harus membeli lebih banyak, mereka berasumsi bahwa itu lebih murah karena dengan membeli banyak kita dapatkan diskon. Seperti itu. Ya, sepertinya cukup sekian yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok. Mungkin masih banyak yang harus diperbaiki dari cara penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.